Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran dengan judul Nabi-Nabi dengan gelar-gelarnya. 27% isi Alkitab berdasarkan ciri-cirinya dapat dianggap sebagai nubuat, dan 20% dari kitab-kitabnya bersifat nubuatan. Fakta-fakta ini saja membuat pengetahuan akan nubuat Alkitab tidak boleh diabaikan oleh siapapun yang ingin memahami apa sebenarnya yang dibicarakan Alkitab. Bagaimanapun juga, informasi ini juga merupakan tantangan besar. Berusaha memahami dan mencerna material yang padat ini adalah seperti berjalan menelusuri kesimpang siuran. Apakah nubuat Alkitab itu? Siapa atau apakah nabi-nabi itu? Bagi kebanyakan orang, nubuat Alkitab adalah semua peringatan negatif, musibah, malapetaka, tentang bagaimana Tuhan hendak memusnahkan segala-galanya suatu hari nanti. Sedangkan nabi-nabi, mereka adalah orang-orang aneh yang memakai baju aneh, menyantap makanan aneh, menyampaikan khotbah aneh, dan melakukan hal-hal aneh yang tak dimengerti siapapun. Citra populer seorang nabi adalah citra seorang guru tua yang ketus, yang menatap ke dalam sebuah bola kristal. Karena penjelasan saya ini adalah tentang nubuat Alkitab, maka kita akan belajar mengenal tentang pria-pria atau wanita-wanita yang oleh Alkitab disebut nabi atau para nabi dan para nabiah. Kita akan mencari tahu mereka, apa yang mereka katakan, dan bagaimana kita dapat memeriksa kebenaran otoritas suara kenabian atau suara kenabiah mereka. Kita mulai untuk mengenal mereka lebih lagi. Nah, gelar ini atau nabi-nabi ini memiliki gelar. Nah, gelar untuk pekerjaan apa saja biasanya mengungkapkan banyak tentang orang mengisi posisi tersebut dan apa yang dilakukannya. Misalnya, orang-orang menyebut saya gembala, guru, pendeta, atau penatua, dan kadang-kadang beberapa nama yang tidak dapat diulangi. Masing-masing gelar ini memberi pengertian tentang pekerjaan yang saya lakukan. Demikian juga Alkitab mencantumkan beberapa gelar bagi jabatan nabi yang membantu kita memahami siapakah orang-orang ini dan apa yang mereka lakukan. Nah, kita mulai ya di gelar-gelarnya di dalam Perjanjian Lama. Ya, yang pertama Perjanjian Lama. Terjemahan Perjanjian Lama bahasa Inggris menggunakan 5 gelar utama bagi mereka yang berbicara atas nama Tuhan. Masing-masing gelar ini menekankan sebuah aspek berbeda dari deskripsi pekerjaan nabi. Nabi atau prophet dalam bahasa Inggrisnya. Gelar ini yang paling umum digunakan, menekankan bahwa orang yang menyandangnya adalah juru bicara Tuhan yang memiliki otoritas. Yang kedua, pelihat atau seer. Kata ini memfokus pada cara bagaimana nabi menerima pesan Tuhan. Yang ketiga adalah manusia Tuhan atau dalam bahasa Inggrisnya man of God. Gelar ini mengidentifikasikan nabi sebagai seseorang yang mengenal Tuhan dan seseorang yang diutus Tuhan untuk suatu tugas spesifik. Yang keempat, hamba Tuhan atau servant of the Lord. Istilah ini menekankan hubungan yang erat antara Tuhan dan utusannya yang setia. Yang kelima adalah utusan Tuhan. Jadi ini gelar-gelar nabi, ini ada 5 saudara ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya messenger of the Lord. Istilah ini lebih memfokus pada misi dan pesan daripada orangnya. Ini menekankan fakta bahwa Tuhan mengirim seorang nabi untuk menyampaikan pesan atau firman Tuhan. Nah, istilah-istilah di dalam Perjanjian Lama ya
Ada 3 kata Ibrani dalam Perjanjian Lama diterjemahkan menjadi nabi atau pelihat. 2 istilah pertama muncul tidak sesering istilah ketiga. Istilah pertama roeh muncul hanya 12 kali dalam Perjanjian Lama, dan istilah kedua hoseh muncul 18 kali. Kedua kata ini sama-sama merupakan istilah kewahyuan. Keduanya berasal dari kata-kata yang pada dasarnya bermakna melihat, memandang, atau lihatlah. Nabi atau pelihat dengan demikian adalah seseorang yang dapat melihat hal-hal yang tak dapat dilihat orang lain. Nabi adalah seseorang yang kepada siapa Tuhan secara langsung dan unik mengungkapkan firman dan kehendaknya, biasanya melalui mimpi atau penglihatan. Nah, istilah ketiga dari Nabi muncul 309 kali dalam bentuk kata bendanya dan hampir 600 kali dalam bentuk kata kerjanya. Bila kita menelusuri istilah ini di seluruh Perjanjian Lama, menjadi jelas bahwa Nabi mengacu terutama pada seseorang yang berbicara bagi orang lain, seseorang yang bertindak sebagai mulut bagi orang lain. Ya, ayatnya di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1. Kapan saja Tuhan menugaskan suatu tugas spesifik kepada seorang nabi, penugasan itu selalu terfokus pada mengucapkan pesan Tuhan. Dengan demikian, makna dasar dari istilah nabi adalah mengucapkan pesan Tuhan untuk menjadi seorang pembicara bagi Tuhan, atau seseorang yang adalah juru bicara bagi Tuhan. Ayat-ayatnya ada di dalam Ulangan 18 ayat 18, Yeremia 1 ayat 7, Yesaya 1 ayat 20. Nabi adalah pengkhotbah yang mendapat inspirasi secara ilahi, yang dengan setia menyampaikan pesan yang telah diwahyukan Tuhan. Saat Nabi berbicara, Tuhan berbicara. Nah, saudara, kita mau membaca tentang hubungan antara Nabi dan pelihat. Nabi itu juru bicara atau memproklamasikan wahyu ilahi, wahyuan yang diterima. Penekanannya ya apa saja yang ia lakukan. Kalau pelihat adalah seseorang yang melihat, penerimaannya wahyu ilahi, ya, dan ia tahu tentang itu adalah suara Tuhan. Nah, istilah-istilah Perjanjian Baru, ya, istilah utama Perjanjian Baru bagi seorang nabi atau nabiah adalah kata benda Yunani propetes dan kata kerja Yunani propeteu yang bermakna bernubuat. Kata ini seperti imbangan Perjanjian Lama, mengacu pada seseorang yang berbicara bagi Tuhan, seseorang yang mengucapkan firman dan kehendak Tuhan. Nabi Perjanjian Baru menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara seimannya. Nah, saudara, inilah berselancar dalam kebenaran. Hari ini berbicara tentang Nabi dan gelar-gelarnya, ya. Jadi jelas Nabi itu ada 5 gelar-gelarnya. Yang pertama di dalam Perjanjian Lama itu adalah prophet, yaitu nabi. Yang kedua seer atau pelihat. Yang ketiga manusia Tuhan atau man of God. Yang keempat adalah servant of the Lord atau hamba Tuhan. Yang kelima messenger of the Lord, utusan Tuhan. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati.